Entah kenapa, gue tertarik banget sama laptop yang satu ini. Tapi kenapa gue bisa tertarik dengan laptop yang satu ini? Mari kita bahas si ROG Zephyrus G16 GA605 WiFi. Tentu karena ini adalah seri Zephyrus, yang bikin gue tertarik dengan ROG Zephyrus G16 itu sebetulnya ialah dari segi dimensi dan juga bobotnya. Ini tuh laptop ukurannya besar, 16 inch, tapi dia menawarkan dimensi dan juga bobot yang sangat-sangat compact, dan gue jarang melihat ada laptop 16 inch yang bobotnya itu bahkan mencapai angka 1,85 kg dan bahkan ketebalannya itu hanya 1,49 cm aja. Di bagian belakangnya aja yang memang lebih tebal sedikit di 1,64 cm. Tentu ini adalah dimensi dan bobot yang paling ramping, yang paling ringan juga karena ini laptop berukuran 16 inch. Gue rasa vendor lain bakalan pusing mikirin sistem coolingnya ini, semisal laptop bertenaga tinggi dibikin super tipis. Terdapat dua varian warna ya untuk ROG Zephyrus G16 yang satu ini. Ada warna Eclipse Grey yang seperti kalian lihat ini, dan ada juga warna Platinum White. Sebenarnya gue udah sempat bahas juga sih untuk versi yang menggunakan Intel Core Ultra Series. Kalian bisa tonton aja videonya untuk performance yang itu seperti apa. Karena dari segi desain sebetulnya ini laptop masih mirip-mirip aja. Dia pakai slash lightning gitu di bagian covernya, dan menurut gue desain seperti ini memang sekarang lagi ngetrend dan gue juga suka dengan desainnya. Terlebih lagi dia juga nggak terlalu majangin banyak logo-logo yang aneh-aneh gitu. Semuanya kelihatan kalem-kalem aja. Bagian keyboardnya ini nggak full size, tapi ROG menyematkan dua speaker yang cukup besar di bagian sampingnya. Touchpadnya aja yang memang gede banget, bahkan sampai ke ujung body itu mentok ya ke bagian bawahnya. I/O-nya juga lengkap. Ini juga salah satu alasan kenapa gue seneng dengan laptop ini. Karena banyak laptop sekarang itu udah meninggalkan SD card reader. Sementara laptop yang satu ini tuh dia masih dikasih SD card reader. Nggak lupa juga terdapat USB 4 dan juga USB 3.2 Type-C di laptop ini. USB Type-A-nya juga masih tersedia dua ya. Lalu ada HDMI 2.1, yang mana HDMI 2.1 ini dia bakalan langsung force ke discrete GPU. Jadi kalau kalian mengaktifkan iGPU only atau menggunakan Eco Mode, itu dia nggak jalan. Mirip juga di TUF Gaming juga kayak begitu. Nah, bagian layarnya ini juga memang gila, bagus banget layarnya gitu. Ini ROG menyebutnya itu ROG Nebula Display ya, yang mana sebetulnya ini adalah panel OLED dengan resolusi 2560 x 1600, refresh rate-nya 240 Hz yang punya response time di 0,2 millisecond. Layar ini udah mendukung Nvidia G-Sync dan juga Advanced Optimus, ada MUX switch-nya juga, dan udah Pantone validated Dolby Vision. Abis itu untuk color gamutnya ada di angka 100% DCI-P3. Kualitas layar yang menurut gue memang bener-bener keren banget sih. Terlebih lagi bezel atas bawah sampingnya juga memang udah tipis semua. Spesifikasi menggunakan AMD Ryzen AI 9HX370 dengan iGPU Radeon 890M, ada Ryzen AI atau XDNA 2 NPU, up to 50 TOPS. Discrete GPU-nya pakai RTX 4060 laptop 8GB, RAM-nya 32GB, LPDDR5X 7466 atau 7500 lah ya. NVMe Gen 4 SSD-nya udah 2TB, ada Wi-Fi 7, Full HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student, dan juga PC Game Pass selama 3 bulan. Jadi karena udah terinstall Windows 11, ini laptop jadinya bakalan langsung bisa dipakai buat apa aja lah. Buat main game, buat kerja, buat editing, karena ya ini udah ada OS-nya dan udah menggunakan Windows 11. Dan yang paling bikin kita senang itu ya kita langsung dapat PC Game Pass selama 3 bulan pada setiap pembelian ROG Zephyrus G16 GA605. Ini langsung built-in di dalam paket penjualannya, kalian tinggal aktifin dan kalian langsung bisa mainin lebih dari 100 game termasuk EA Games. Jadi bakalan menarik banget di paket penjualannya karena udah ada PC Game Pass-nya. Oke, kita lanjut ke opsi upgrade. Untuk opsi upgrade di sini karena RAM-nya menggunakan LPDDR5X, jadi ya untuk RAM nggak bisa di-upgrade, tapi untuk slot M.2 itu tersedia 2 ya. Kalian bisa mengupgrade menggunakan NVMe PCIe Gen 4 jika kalian ngerasa 2TB bawaan itu masih kurang. Cooling sistemnya disebut ROG Intelligent Cooling di sini sama ROG. Ada 3 fan bahkan ya, tapi yang satu fan ini itu berfungsi buat ngebuang panas di area VRM dan juga memori secara cepat. Dan ini udah menggunakan liquid metal untuk CPU dan GPU-nya. Bagian utilities tentu masih sama-sama menggunakan Armoury Crate. Ini Armoury Crate-nya dia ada mode Ultimate, ada mode Eco Mode, yang mana mode Ultimate ini dia bakalan mengaktifkan discrete GPU-nya dan matiin si integrated GPU-nya. Sementara kalau Eco Mode kebalikannya, discrete GPU-nya dimatiin, iGPU-nya itu dihidupin. Jadi cuma iGPU only. Perlu catatan bahwa untuk Eco Mode itu kalian nggak bisa menggunakan
port HDMI-nya. Jadi kalau kalian mau pakai HDMI, either kalian pakai mode standar ya atau hybrid, atau ya kalian pakai mode ultimate di discrete GPU only. Oke, gue tes kemampuan coolingnya di sini menggunakan mode turbo di Armoury Crate-nya, dan kalau kalian lihat di sini CPU temperaturnya itu berada di bawah junction temperaturnya masih ya. Perlu kalian ketahui bahwa Ryzen AI 300 series itu junction temperaturnya ada di angka 100 derajat Celcius. Yang berarti di sini temperaturnya itu masih ketahan di bawah junction temperaturnya atau di bawah TJ Max-nya. Dan itu bisa menahan daya kurang lebih sekitar 80 watt. Jadi ini adalah sistem cooling yang memang sebetulnya bagus banget. Nah, untuk GPU-nya juga itu masih adem ya. Saat gue stress test menggunakan 3D Mark Firestrike Looping, itu dia masih ada di bawah 80 derajat Celcius untuk GPU temperaturnya. Sementara untuk RTX 4060 di sini di set di angka 100 watt. Ya, angka 100 watt memang angka yang paling ideal dan paling optimize, bahkan paling efisien untuk sebuah RTX 4060 laptop. Jadi bukan keputusan yang salah. Kalau kalian pakai main game, itu sebetulnya temperaturnya bakalan lebih adem lagi ya, meskipun bedanya tipis-tipis sih. Kayak CPU temperatur, itu dia nggak bakalan nyentuh ke 95 derajat Celcius, bahkan jadi sekitar 88 sampai 90 derajat Celcius. Lalu untuk GPU temperatur juga paling tingginya ada di angka 76 derajat Celcius aja ketika kalian lagi main game. Dan gue di sini ngetesnya itu pakai game Black Myth Wukong. Di video ini juga gue nggak ngetes untuk performa dari iGPU-nya seperti apa, karena untuk performa dari Radeon 890M, kemarin gue udah sempat ngetes pada pengujian TUF Gaming A14 ya, jadi kalian bisa tonton aja video gue sebelumnya. Performa Ryzen AI 9HX 370 di sini juga udah diberikan performance mentoknya. Multicore-nya itu ada di angka sekitar 20 ribuan dengan single core yang kencang banget di 1900-an. Ini gue kategorikan kenceng karena biasanya kalau kita ngelihat di Intel 14 Gen aja gitu ya, dia tuh perlu memakan daya di atas 100 watt untuk mendapatkan performance yang kurang lebih seperti ini. Dan ini udah mendapatkan performance yang stabil ya setelah beberapa kali running, sekitar 21 sampai dengan 22 ribu. Kalau kalian mau editing, contohnya seperti di DaVinci Resolve menggunakan encoder AV1, itu kalian bisa manfaatin encoder AV1 baik itu encoder dari AMD ataupun encoder dari Nvidia. Di sini yang gue tes sih menggunakan encoder dari RTX 4060-nya ya, yang mana gue di sini tuh bisa ekspor video 13 menit dengan waktu hanya 2 menit 8 detik aja. Sementara untuk CapCut itu kalian nggak bisa menggunakan encoder AV1 dari iGPU-nya karena si CapCut tuh nggak bisa milih, jadi otomatis detect ke si discrete GPU-nya. Terkecuali kalian menggunakan Eco Mode, tapi di sini juga udah kenceng ya, udah sekitar 2 menit juga untuk video yang sama dengan durasi 13 menit. Jadi buat dipakai editing ataupun dipakai buat desain, gue rasa laptop ini memang udah juara. Terlebih lagi layarnya yang tadi gue bilang memang udah bagus banget. Karena laptop ini juga udah berbasis AI, bahkan nama prosesornya juga AI, tentu kemampuan generative image juga di sini udah cukup baik. Meski memang VRAM-nya masih terbatas di 8 GB. Jadi untuk Stable Diffusion sebetulnya udah sangat-sangat kenceng. Ini time taken-nya udah di sekitar 3 detikan per image jika kalian menggunakan generative image dengan 20 sampling step. Tapi kalau kalian pakai Stable Diffusion XL atau Stable Diffusion 3, itu gua rasa dia bakalan megap-megap tuh VRAM-nya. Dipakai main game untuk resolusi 1200p atau 1080p sebetulnya so-so aja sih. Di sini presetnya semua udah gua sesuaikan ya. Kayak misalkan Cyberpunk 2077, di sini gue bisa kok dapetin rata-rata di atas 60 fps dengan ray tracing yang bahkan udah ultra, tapi nggak pakai path tracing ya. DLSS-nya juga bahkan di sini udah di setnya tuh quality, bukan mode performance, dan udah menggunakan frame generation. Death Stranding gue bisa dapetin rata-rata di 150 fps, ini udah menggunakan DLSS quality, jadi lumayan lah udah kekejar kalau misalkan mau pakai 120 Hz gitu refresh rate-nya. Kalau kalian mau dapetin lebih gede lagi frame rate-nya, sebetulnya kalian bisa manfaatin untuk menggunakan DLSS performance. Far Cry 6 dengan ray tracing, preset ultra, dan di sini bukan pakai DLSS melainkan pakai FSR ultra quality, rata-rata FPS-nya juga udah di atas 60. Di sini gue dapat di angka 84, bahkan 1% low frame rate-nya juga sangat-sangat baik ya di 72. Jadi starter itu kayak nggak berasa banget di game ini. Hogwarts Legacy aja sih yang memang masih dapat 1% low frame rate yang cukup rendah. Tapi rata-rata FPS-nya udah sangat-sangat tinggi di 128, dan ini berkat adanya frame generation yang udah ada di game Hogwarts Legacy. Di sini DLSS-nya quality ya. Jadi kalau kalian mau kejar 144, sebetulnya pakai DLSS performance bisa-bisa aja. Atau turunin ray tracing kalau dirasa ray tracing itu nggak kalian perlukan. Horizon Zero Dawn juga dapat rata-rata di 113 fps dengan preset Ultimate. Ini udah menggunakan DLSS quality pada resolusi 1080p.
Shadow of the Tomb Raider preset highest di sini gue dapat rata-rata di 109, 1% low frame rate juga masih sangat-sangat baik. Ini udah menggunakan ray tracing ultra dan udah menggunakan DLSS quality pada resolusi 1080p. The Last of Us Part 1 di sini gue dapat rata-rata di 87 fps dengan preset ultra, DLSS quality, ray tracingnya juga ultra. Untuk resolusi 1080p pakai DLSS itu hampir nggak pengaruh sama sekali dalam mode quality. Terlebih lagi, ini tuh layar laptop yang ukurannya juga nggak gede ya, nggak di atas 24 inch. Mungkin kalau layarnya di atas 24 inch, mainin 1080p yang di upscale mungkin udah bakalan terasa agak gimana gitu. Tapi kalau di laptop sebetulnya aman-aman aja. Untuk game AAA terakhir yaitu adalah Black Myth Wukong. Di sini gue dapat rata-rata di 51 fps. Tapi di sini gue menggunakan DLSS mode quality atau ada di angka 70% DLSS-nya karena dia pakai angka sistemnya. Di sini juga udah pakai frame generation ya. Jadi memang game ini masih cenderung berat. Gua saranin sih kalian pakai DLSS tuh di angka 50 atau di angka 40 aja kalau kalian mau kejar rata-rata FPS yang lebih tinggi, atau kalian matiin aja ray tracingnya karena itu yang ngebikin game ini tuh jadi berat. Kalau kalian kompetitif seperti Valorant, itu kalian udah dapetin rata-rata di 300-an FPS, jadi buat kejar refresh rate-nya yang 240 itu udah aman banget. Di sini untuk Valorant gua pakai presetnya itu very low aja. Lalu selanjutnya adalah SSD. Di sini untuk SSD bawaannya itu dengan kode MTF, ini harusnya dia dari Micron ya, OEM-nya. Dengan kecepatan di sekitar 5 GB per second dan kecepatan tulis di sekitar 3,5 GB per second. Jujur, ini angka kecepatannya tuh untuk sekuensialnya biasa aja, meskipun random 4K Key 32T1-nya itu cenderung kencang. Dan ini memang udah kebiasaan ROG menggunakan tipe NVMe SSD yang seperti ini, yang mana gua rasa memang untuk ngejaga temperatur dari SSD-nya. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan. ROG itu ngebanderol laptop yang satu ini dengan harga 40 juta rupiah. Harga yang di launching sih bahkan sekitar 41 juta rupiah. Tapi kalau dicek di marketplace, itu kalian bisa dapetin di sekitar 40 juta kecil lah. Pastiin aja kalau kalian cek di marketplace, itu bergaransi resmi dari Asus Indonesia selama 2 tahun dan kalian bakalan mendapatkan Asus VIP Perfect Warranty juga. Dan tentunya include dengan PC Game Pass selama 3 bulan jika kalian belinya itu secara resmi. Dan gue sih suka-suka aja sebetulnya dengan ROG Zephyrus G16. Karena laptop ini ya mau bagaimanapun, ini adalah laptop berukuran 16 inch, mungkin yang paling ringan yang pernah gue rasakan. Ringan di sini juga bukan berarti ROG banyak mempangkas segala macamnya. ROG memberikan sistem pendingin terbaik mereka di dalam laptop ini, sehingga performanya juga masih diberikan performa terbaik dengan ciri khas ROG yang biasanya selalu kasih performance yang mentok kanan. Jadi gua rasa ya di situ yang ditawarkan oleh ROG. Terlebih lagi layarnya yang luar biasa memang sangat-sangat bagus, dan juga tentunya dengan NVMe PCIe Gen 4 SSD yang kapasitasnya juga udah gede. Ya paling enggak gua rasa kalau misalkan harga 40 juta ini dibanderol dengan RTX 4070 aja misalnya, gua rasa laptop ini jadi bakalan jauh lebih menarik lagi. Menurut kalian gimana untuk ROG Zephyrus G16 yang menggunakan Ryzen AI 9 HX370? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.